Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap semua kita ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Ibu Bapak dan anak-anak yang diberkati Kristus, saudara-saudara, kita baru saja membaca Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Bacaan yang menjadi dasar dari perenungan firman hari ini. Jemaat Tuhan, film Mission Impossible yang dibintangi oleh Tom Cruise sempat menjadi box office pada tahun 2006. Film Mission Impossible itu diangkat dari serial televisi yang berjudul sama dan berkisah tentang agen rahasia yang bernama Ethan Hunt yang mendapatkan misi yang teramat berat. Bahkan misi itu nyaris mustahil. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, dalam upaya untuk mewujudkan misi itu, untuk bisa melaksanakan misi itu, Ethan Hunt tidak sendirian. Dia dibantu oleh teman-temannya yang tergabung dalam Impossible Mission Force. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, kalau kita memperhatikan betapa sulit misi yang harus diemban oleh Hunt dan teman-temannya. Tetapi pada akhirnya dalam film itu mereka berhasil menuntaskan misi tersebut. Mereka sanggup mengubah apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mereka sanggup untuk mengubah apa yang sulit menjadi mungkin untuk mereka kerjakan. Apa kuncinya, Ibu Bapak dan anak-anak? Kuncinya ternyata terletak pada ketaatan total mereka terhadap apa yang dikatakan oleh komandannya. Ketaatan total mereka untuk melakukan persis sama seperti apa yang dimintakan oleh komandannya kepada mereka. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Kristus. Hari ini kita juga sedang membaca tentang Kristus, kisah misi Allah dalam diri Kristus yang datang dan menjadi manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sampai pada minggu kedua Prapaskah, di mana tema khusus hari ini membahas tentang perkataan Tuhan Yesus yang ke-6. Sudah selesai. Jemaat Tuhan, kalimat itu dinyatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Bukan di tengah suasana kegembiraan. Bukan di tengah-tengah keadaan yang menyenangkan, tetapi di tengah siksaan, di tengah tekanan, di tengah cemoohan yang ditujukan kepada dirinya di atas kayu salib. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang diberkati Kristus, sebuah peristiwa yang amat menyakitkan dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya kalau kita membaca apa yang menjadi tema kita di minggu-minggu sebelum ini. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Saudara-saudara, perkataan lainnya kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Dan hari ini kita sampai pada kalimat Tuhan Yesus yang ke-6. Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Jemaat Tuhan, kalimat sudah selesai ini menggambarkan bahwa purna sudah tugas yang dilakukan oleh Yesus. Tugas yang diembannya dari Sang Bapa. Tugas untuk menyelamatkan manusia melalui tanda-tanda kerajaan Allah. Kasih Allah yang dikerjakannya selama ia ada bersama dengan para muridnya. Melayani banyak orang, mempedulikan orang, membebaskan orang, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan begitu banyak orang. Ibu bapak, saudara-saudara, bahkan
Ia melayani mereka sampai ia didera, disakiti, dihianati, dilecehkan, dicemooh. Dan dia sangat menderita. Tetapi dia tetap melaksanakan kehendak Bapaknya dalam ketaatan total. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, ia dengan tabah dan setia, sedia menderita, bahkan sampai di puncak penderitaan itu. Ia mengatakan, sudah selesai. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, kalimat sudah selesai ini menunjuk pada selesai sudah ia melaksanakan misi Allah bagi dunia. Misi yang tidak ringan. Bisa diselesaikannya karena ketaatannya pada Bapa. Tapi juga karena kasihnya yang tak bertepi pada dunia. Dunia yang berdosa. Dunia yang harus diselamatkan. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara hari ini adalah, apa makna teks ini? Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 ini bagi saya dan saudara-saudara. Di tengah berbagai persoalan yang sedang kita hadapi, pandemi COVID-19 telah membuat keadaan menjadi berubah begitu rupa. Kita yang dulu biasa berkegiatan dari pagi sampai sore, bahkan malam hari, di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat les, kegiatan sosial, keagamaan, tiba-tiba kita harus melakukannya di rumah. Ancaman penularan COVID yang mengancam kehidupan amat menakutkan bagi siapapun. Banyak orang yang tidak dapat lagi bekerja, sehingga muncul persoalan ekonomi di mana-mana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang diingatkan bahwa mungkin ketika menjalankan tugas di tengah suasana yang aman dan nyaman, bukanlah sesuatu yang terlalu berat buat kita. Tugas-tugas itu bisa kita kerjakan dengan baik, kita bisa mengembannya dengan baik, kita bisa melakukannya dengan nyaman, dengan gembira, dengan tenang. Tapi ketika semua dilakukan di tengah suasana yang berubah, tekanan dan ancaman, hari ini saya dan saudara sedang belajar dari penderitaan yang sanggup ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ia mengingatkan saya dan saudara-saudara untuk tetap setia menjalankan misi Allah dalam hidup kita, masing-masing, sebagai ayahkah kita, sebagai ibukah kita, sebagai orang tuakah kita, sebagai anak-anakkah kita, sebagai pekerja, sebagai pendidik, sebagai para medis, sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi negara, sebagai petugas keamanan, dengan taat karena ketaatan kita kepada Tuhan. Walau kadang mungkin ada kegalauan dalam batin kita ketika kita melakukan misi Allah di tengah tekanan, ketika kita sedang mengerjakan tanggung jawab kita di ruang kerja dan hidup kita masing-masing. Duh, kenapa harus gini Tuhan? Duh, betapa beratnya Tuhan. Aduh, betapa resikonya sangat tinggi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, dalam Alkitab, Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan tugas-tugas kita betapapun dalam tekanan dan beratnya ancaman yang mungkin juga mengancam hidup kita, kita ingat bahwa kita tidak sedang sekadar melakukannya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, sehingga kita tetap setia pada panggilan kita masing-masing. Sebagai apapun Tuhan mempercayakan kita hidup. Ibu, Bapak yang dikasihi Kristus, belajar dari teks ini, saya dan saudara-saudara juga sedang diingatkan. Sebagaimana Yesus dalam penderitaannya, ia tetap setia melakukan tugasnya karena cintanya bagi dunia ini. Penderitaan, kesulitan, tekanan, ancaman tidak seharusnya membuat kita kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang kepada sesama.
kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ancaman dan tekanan kehidupan yang ada justru membuat mata hati kita, mata batin dan mata jasmani kita semakin melek, semakin mampu untuk melihat maksud Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Cinta kita satu terhadap yang lain, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak-anak terhadap orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun yang sedang dihadirkan Tuhan di sekitar kita, kita semakin saling mencintai dan mengasihi. Tekanan hidup, pergumulan hidup justru tidak meruntuhkan cinta kita, tidak memperkecil kekuatan, kedahsyatan kasih kita kepada orang-orang yang dihadirkan Tuhan di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan ulang seberapa sungguh cinta dan kasih kita kepada sesama. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, kita diajak untuk tidak tutup mata, karena kita mungkin merasa, saya sudah malang, saya paling susah, saya paling berat pergumulannya. Tapi kita sedang diingatkan dan mendorong kita untuk memikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga pergumulan orang lain, kesusahan orang lain. Jemaat Tuhan, GPIB Galilea telah memutuskan untuk merevisi kegiatan Paskah yang tidak dapat dilakukan dalam perayaan di gedung gereja, dengan secara khusus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan bagi sesama, bagi orang-orang yang dihadirkan Tuhan ada di sekitar kita, yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. 3 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia Paskah dan presbiter adalah membagi masker bagi warga diakonia, bagi lansia, juga bagi orang-orang yang membutuhkan, masyarakat yang ada di sekitar, yang masih harus terus bekerja seperti tukang pedagang keliling, tukang ojek online, dan mereka penjual makanan, dan lain-lain. Membagikan bantuan dana bagi warga jemaat yang terdampak kondisi ekonominya karena pandemi COVID-19 ini. Memberikan juga bantuan kepada beberapa rumah sakit dan puskesmas di sekitar Galilea. Jemaat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, kita memang sedang tegang, kita memang sedang susah, kita memang sedang berat hidupnya, tetapi masih ada orang-orang di luar sana yang lebih sulit dari kita, yang lebih berat hidupnya dari kita. Dan belajar dari Kristus, kita mau berbela rasa dengan semua yang susah yang ada di sekitar kita. Seluruh persembahan syukur Paskah di tahun 2020 yang masuk akan dipersembahkan, diperuntukkan bagi sesama kita yang sedang menderita. Jemaat Tuhan, selamat berbela rasa, karena Dia yang menjadi teladan bagi kita telah melakukannya dengan setia dan tuntas. Misi Allah yang Ia emban, misi Bapanya yang dipercayakan kepadanya, tidak gagal, tetapi berhasil dikerjakannya dengan baik dalam ketaatan total kepada Sang Bapa dan dalam cinta kasih yang tidak pernah luntur kepada sesama, kepada dunia yang sedang menderita. Terpujilah Kristus. Amin.